Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Slamet duduk di bangku plastik, dekat pagar bambu, mengenakan rompi lusuh yang dulunya berwarna oranye terang. Tangannya menggenggam secangkir kopi hitam, masih mengepul meski sudah beberapa kali diseruput. Ia memandangi halaman warung soto yang perlahan mulai dipenuhi motor dan sepeda para pelanggan tetap. Sejak jam 7 pagi, warung milik Bu Narti itu nyaris tak pernah sepi. "Pak Slamet, parkirinnya rapat ya. Biar nggak makan badan jalan," seru Bu Narti dari balik dapur terbuka. Suaranya tegas tapi bersahabat. Slamet mengangguk tanpa banyak bicara. Ia segera berdiri menggiring satu sepeda motor ke sisi kanan halaman, lalu memberi aba-aba pada pengendara berikutnya agar tidak menghalangi jalan keluar. Meski hanya juru parkir, Slamet sudah dianggap seperti bagian dari keluarga Bu Narti. Ia mulai bekerja di situ sejak 3 tahun lalu, setelah keluar dari penjara karena kasus perkelahian. Tak banyak yang mau memberinya kesempatan, tapi Bu Narti justru mengajaknya kerja tanpa banyak tanya. Sejak itu, Slamet setia menjaga halaman warung dari pagi sampai warung tutup. Warung soto sederhana itu berdiri di pinggir jalan utama desa Karangjati. Bangunannya dari kayu dan seng, beratapkan genteng tua, dengan papan nama sederhana bertuliskan Soto Bu Narti, sedap dan murah. Di dalamnya ada 5 meja panjang dengan bangku kayu, cukup menampung 20 orang lebih. Pelanggan datang dari berbagai penjuru desa. Ada tukang becak, guru, petani, bahkan sopir truk yang kebetulan melintas. Mereka datang bukan hanya karena harga murah, tapi karena kuah sotonya punya rasa yang tidak dimiliki warung lain. Bu Narti menggunakan kaldu sapi asli, dengan racikan bumbu yang diajarkan mendiang ibunya. 2 soto, 1 es teh, 1 jeruk, hangat, teriak pelanggan dari meja dekat jendela. "Siap, tunggu sebentar," sahut Bu Narti sambil menata mangkuk di atas meja panjang dapur. Slamet kembali duduk sambil menyusun struk parkir. Ia melirik ke seberang jalan, ke arah bangunan baru yang beberapa hari lalu masih kosong. Kini, spanduk besar membentang, "Warung Soto Pak Darmin, diskon spesial, buka perdana." Bangunannya jauh lebih modern, dindingnya dari bata merah yang diplester, rapi, dengan jendela kaca dan kipas angin menggantung. Seorang laki-laki bertubuh besar berdiri di depan warung itu, mengenakan kemeja batik dan celana panjang hitam. Wajahnya datar, tatapannya dingin. Ia berdiri memandangi keramaian warung Bu Narti dari seberang jalan, seolah sedang menghitung berapa pelanggan yang masuk. "Wah, warung baru ya?" celetuk salah satu pelanggan sambil menunjuk ke arah bangunan seberang. "Iya, katanya sotonya beda. Pakai daging kampung bukan daging pasar," sahut yang lain. Slamet hanya diam. Ia tak pernah peduli dengan gosip warung. Tapi kali ini, ada yang membuatnya gelisah. Tatapan pria bertubuh besar itu bukan tatapan biasa. Bukan juga sekadar persaingan, dagang. Ada sesuatu yang terasa aneh, tapi Slamet belum bisa menjelaskannya. Hari berikutnya, beberapa pelanggan tetap mulai mencoba warung baru itu. Slamet memperhatikan motor-motor yang biasanya parkir di warung Bu Narti, kini berbelok ke seberang. Meski masih ramai, jumlah pengunjung warung Bu Narti perlahan berkurang. Soto Pak Darmin itu, bumbunya pedasnya pas, Mas. Dagingnya juga lebih empuk, kata seorang pelanggan yang hendak pulang setelah makan. Bu Narti hanya tersenyum. "Iya, nggak apa-apa. Cobain aja. Nanti juga balik lagi ke sini." Tapi nada bicaranya terdengar sedikit getir. Suatu sore, saat warung mulai sepi dan Slamet sedang mengepel halaman depan, seekor kucing hitam muncul dari arah belakang warung. Bulunya tebal, matanya tajam, dan langkahnya tenang. Ia berjalan pelan lalu duduk di dekat pintu dapur. Slamet memperhatikannya. Kucing itu tidak seperti kucing liar biasa. Ia tidak takut manusia, tidak mencari makanan, dan tidak mengeong meminta sisa tulang. Ia hanya duduk memandangi dapur seolah sedang mengamati sesuatu. Slamet mendekat pelan, mencoba mengusirnya dengan tepukan tangan. "Hus, pergi sana." Tapi kucing itu tidak bergerak. Ia malah mengeong keras sekali, lalu berjalan perlahan, mengitari halaman, dan menghilang di semak belakang.
Sejak malam itu, Slamet mulai melihat kucing hitam itu muncul hampir setiap sore. Selalu di tempat yang sama, dengan tatapan yang sama. Tidak pernah masuk ke warung tapi selalu berada di area belakang dekat dapur. Bu, itu kucing hitam sering nongkrong di belakang. Jangan-jangan ada bangkai tikus atau apalah, ucap Slamet. Suatu malam sambil membereskan kursi, Bu Narti mengangguk tapi tidak menjawab. Wajahnya terlihat lelah. Ia terlalu sibuk menghitung pengeluaran hari itu, yang jauh lebih kecil dari biasanya. 2 hari kemudian, spanduk tambahan dipasang di warung seberang. Soto gratis, untuk 10 pelanggan pertama. Antrean panjang mulai terlihat sejak pagi. Bahkan beberapa wajah lama dari warung Bu Narti ikut berdiri di sana. Orang kalau lihat gratis langsung lupa rasa, gumam Slamet pelan. Bu Narti tak banyak komentar. Ia tetap memasak seperti biasa, tetap tersenyum menyambut pelanggan yang datang, meski jumlahnya makin sedikit. Hari mulai gelap. Slamet sedang menata motor terakhir ketika terdengar suara kucing mengeong panjang dari arah belakang. Ia menoleh, cepat. Sekilas ia melihat ekor hitam melintas di bawah meja dekat dapur. Ah, itu lagi, gerutunya. Tapi kali ini, hatinya merasa tidak tenang. Ada hawa dingin yang menyelinap perlahan, meski malam itu tidak ada angin. 3 hari berturut-turut warung Bu Narti semakin lengang. Pagi hari yang biasanya diawali hiruk-pikuk pelanggan kini terasa kosong. Meja-meja yang biasanya penuh hanya diisi 1 atau 2 orang. Beberapa pelanggan tetap bahkan tak muncul sama sekali. Slamet duduk di kursinya lebih lama dari biasanya. Tak ada motor yang perlu diatur. Tak ada kendaraan yang antre di depan warung. Hanya 1 truk pasir yang berhenti sebentar untuk membeli kopi, lalu pergi tanpa pesan makanan. Loh, kok enggak sarapan sekalian, Pak? Tanya Slamet kepada sopir. Wah, tadi udah makan di seberang, Mas. Lagi ada promo tambah nasi gratis, jawabnya sebelum menyalakan mesin truk dan melaju. Slamet menoleh ke arah warung Pak Darmin. Pagi itu warung tersebut tampak padat. Pelanggan duduk sampai ke teras. Asap dari dapurnya mengepul tinggi. Bau daging rebus dan bumbu goreng tercium sampai ke halaman Bu Narti. Bu Narti berdiri di dapur, mengaduk panci besar yang hanya terisi setengah dari biasanya. Satu-satunya pelanggan saat itu adalah Pak Taryo, pensiunan guru yang datang setiap hari sejak 5 tahun lalu. Namun, kali ini pun ia hanya memesan teh manis. Nggak pesan soto, Pak? Tanya Bu Narti sambil menuangkan teh ke dalam gelas. Maaf, Bu. Lagi nggak enak perut, jawab Pak Taryo cepat, lalu buru-buru menghabiskan tehnya dan pamit pulang. Slamet mengamati semua itu dengan raut murung. Ia mulai merasa ada yang tidak wajar. Sepi bisa saja terjadi tapi bukan dengan cara seperti ini. Terlalu tiba-tiba, terlalu ekstrim. Malam harinya Bu Narti terlihat gelisah. Ia duduk di kursi kayu dekat dapur sambil memandangi lantai. Lampu warung sudah dipadamkan, tapi ia belum beranjak ke dalam. Bu, istirahat dulu. Nanti sakit, kata Slamet yang masih menyapu halaman. Deni demam dari siang tadi. Badannya panas banget, Mas Slamet. Saya suruh istirahat, tapi dia malah ngomel nggak jelas, jawab Bu Narti lirih. Slamet ikut masuk ke dalam rumah. Di kamar belakang, Deni terbaring dengan tubuh basah oleh keringat. Matanya terbuka lebar tapi tidak fokus. Napasnya berat dan kadang mulutnya komat kamit seperti membaca sesuatu. Den, kamu dengar saya? Tanya Slamet sambil menepuk pelan bahunya. Deni tidak menjawab. Matanya menatap langit-langit, lalu tiba-tiba berkata, Bau darah. Jangan buka tutupnya. Jangan dibalik. Nanti keluar. Slamet mundur perlahan. Ucapan Deni bukan seperti orang mengigau. Nadanya datar, suaranya berat, dan terasa bukan dari anak muda biasa. Bu Narti menahan air mata. Ia sudah memberikan parasetamol dan mengompres kepala anaknya, tapi panasnya tidak juga turun. Pagi harinya, Bu Narti memanggil mantri desa. Lelaki paruh baya itu datang membawa tas kecil berisi alat periksa. Ia mengukur suhu, memeriksa denyut, nadi, dan menyarankan agar Deni dibawa ke puskesmas kecamatan. Panasnya tinggi sekali. Tapi anehnya, napasnya stabil. Biasanya kalau demam tinggi, napas juga terganggu, ucap sang mantri. Bingung.
Bu Narti hanya mengangguk. Ia belum punya uang untuk membawa anaknya berobat keluar desa. Pendapatan dari warung turun drastis. Tabungan hampir habis untuk bayar utang bahan dapur. Sore itu Slamet membeli air kelapa muda dan membawanya ke kamar Denny. Ia duduk sebentar sambil memperhatikan kondisi anak itu. Wajah Denny terlihat pucat, bibirnya pecah-pecah. Namun yang membuat Slamet tak tenang, mata Denny tak pernah berkedip lama, seolah menatap sesuatu di balik langit-langit. "Mas Slamet," suara lirih Bu Narti terdengar dari pintu. "Ya Bu, saya ngerasa ini bukan sakit biasa." Slamet menoleh. "Maksudnya Bu?" Bu Narti tak langsung menjawab. Ia menggigit bibir bawahnya, lalu duduk di lantai. "Tadi pagi, saya nemu bekas kembang 7 rupa di bawah kolong meja dapur. Ada abu bekas bakaran juga, padahal saya nggak pernah pakai begituan." Slamet terdiam. Ia mengingat kembali kemunculan kucing hitam yang beberapa kali muncul sore hari. Lalu ucapan Denny yang mengigau soal darah dan tutup sesuatu. "Ada yang nyoba kirim sesuatu, Bu," gumam Slamet pelan. Bu Narti memandangnya lekat. "Sampean percaya begituan? Dulu saya enggak, tapi sekarang saya rasa kita harus hati-hati." Malam itu, Slamet tidak pulang. Ia tidur di warung, di bangku panjang dekat pintu masuk. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena suara berisik dari dapur. Ia bangkit pelan, lalu mengintip. Tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai dapur ia melihat jejak kaki basah, seperti baru selesai berjalan dari kolam. Jejak itu mengarah ke arah kamar belakang. Slamet mengikuti perlahan. Saat tiba di depan kamar Denny, ia mendengar suara lirih dari dalam. Bukan suara Denny. Suara itu berat dan parau seperti dari tenggorokan orang tua yang serak. Kata-katanya tidak jelas tapi terdengar mengulang sesuatu. Slamet membuka pintu sedikit. Di dalam, Denny duduk di atas ranjang dengan mata terbuka lebar. Ia menatap ke arah pojok kamar, ke tempat dinding dan lemari bertemu. Mulutnya terus bergerak, mengikuti suara itu. Pagi harinya, saat warung hendak dibuka, seorang pelanggan lama bernama Mbah Raji datang. Ia tidak memesan makanan, hanya duduk sebentar sambil memesan teh hangat. Usianya sudah hampir 70, dan ia dikenal suka mengamati hal-hal gaib. Slamet duduk di sebelahnya, mencoba membuka obrolan. "Mbah, warung sepi terus. Aneh ya?" Mbah Raji menyeruput tehnya pelan. "Saya lihat sesuatu tadi malam. Di belakang, warung seberang." Slamet menatapnya serius. "Apa itu?" "Ada kendi kecil ditaruh di bawah pohon mangga. Di sekitarnya ada kembang, darah ayam dan kain putih dililit benang merah. Saya pernah lihat begituan waktu masih muda. Itu bukan untuk doa biasa, Mas Slamet." "Buat apa?" Mbah Raji menatap mata Slamet dalam-dalam. "Biasanya buat narik rezeki dari usaha orang lain. Tapi rezeki itu nggak datang gratis." Slamet tak berkata apa-apa. Ia hanya mengepalkan tangan. Di dalam hatinya, ia mulai merasa yakin. Ini bukan sekadar persaingan bisnis biasa. Ada yang lebih gelap sedang mengintai. Keluarga Bu Narti. Denny kembali mengigau tengah malam. Tapi kali ini bukan sekadar gumaman. Suaranya keras, berat, dan terdengar seperti suara orang lain. Slamet yang tidur di kursi panjang ruang tamu langsung bangun ketika mendengar teriakan. "Aku bukan Denny. Aku bukan anakmu!" Teriaknya sambil menatap ke langit-langit kamar. Bu Narti masuk terburu-buru memeluk anaknya, mencoba menenangkannya. Tapi Denny mengamuk. Ia meronta dan menendang, mulutnya komat kamit cepat. "Jangan ganggu tumbalku. Jangan ganggu darahnya. Darah soto. Daging tumbal." Slamet mendekat dan memegang bahu Denny. Pandangan bocah itu tajam, seperti menembus wajah Slamet. Lalu, tiba-tiba ia berkata dengan suara berat, "Mbah Gondo sudah datang. Jangan ganggu jalannya." Mereka semua terdiam. Bu Narti menangis. Nama itu asing. Tapi nada suara Denny tidak seperti biasanya. Bukan nada orang sakit, tapi seperti suara makhluk yang berbicara dari dalam tubuhnya. Tak lama Denny pingsan. Nafasnya masih ada, tapi tubuhnya lemas. Slamet menutupi tubuh bocah itu dengan selimut dan memerintahkan Bu Narti untuk berjaga di sisinya. Ia tidak ingin kejadian aneh terulang. Paginya warung tetap dibuka.
tapi nyaris tak ada pembeli. Dari dapur, terdengar suara panci dan sendok. Rani, adik Denny yang masih duduk di kelas 5 SD, membantu ibunya menyiapkan bahan. Sore menjelang, Bu Narti pamit keluar sebentar untuk membeli bawang merah. Rani ditinggal di dalam mengupas sayur. Slamet berdiri di luar sambil memperhatikan jalan. Tiba-tiba, Rani menjerit dari dalam. Slamet langsung lari masuk. Bocah itu terduduk di lantai dapur, wajahnya pucat. Matanya tak berkedip menatap sudut ruangan. Ada yang berdiri di situ tadi, Om. Tinggi banget, hitam, matanya merah. Ucapnya terbata. Slamet memeriksa sudut dapur. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suasananya terasa dingin meski kompor masih menyala. Ia memeluk Rani dan membawanya ke ruang depan. Setelah kejadian itu, Slamet yakin ini bukan sekadar masalah santet biasa. Ia butuh bantuan dari orang yang benar-benar paham urusan seperti ini. Malam harinya ia pergi ke arah barat desa. Di pinggir hutan ada rumah kayu tua milik Pak Surip. Dulu ia dikenal sebagai dukun kampung, tapi sudah jarang dipanggil warga karena dianggap terlalu tua. Tapi Slamet tahu, dulu orang ini pernah menolong ibunya yang sakit aneh, dan hasilnya manjur. Pak Surip masih hidup. Tubuhnya kecil, kurus, dan penuh keriput. Ia mengenali Slamet saat lelaki itu datang membawa 1 bungkus rokok dan sekantong gula. "Sudah saatnya kamu datang lagi, Matt," kata Pak Surip tanpa ditanya. Slamet hanya bisa mengangguk. Mereka duduk di tikar bambu ditemani lampu minyak kecil. Slamet menceritakan semua yang terjadi, tentang Denny, suara kerasukan, nama Mbah Gondo, sosok hitam, sampai sesajen di belakang warung Pak Darmin. Pak Surip tidak menyela. Ia hanya menatap lantai, mengangguk sesekali. Ini bukan gangguan biasa. Bukan santet sembarangan. Ini pesugihan, ucapnya akhirnya. Slamet mengernyit. Pesugihan? Buat dagang? Pak Surip mengangguk. Ada jenis pesugihan yang menukar tumbal untuk menarik pelanggan. Biasanya pakai perantara makhluk gaib. Kalau yang kamu ceritakan benar, kemungkinan besar ini kiriman dari warung seberang. Slamet terdiam. Ia merasa muak. Bersaing dengan cara menjatuhkan orang lain sudah keji. Tapi menyerang anak-anak, itu tak bisa dibiarkan. Kita harus cari tahu seberapa dalam ini semua. Kita mulai dengan lakon kecil dulu malam ini. Ujar Pak Surip pun, ia mengambil kain hitam, dupa, dan kendi kecil. Mereka menuju warung Bu Narti setelah tengah malam. Semua penghuni warung sudah tertidur. Hanya Slamet yang menunggu mereka di halaman. Depanan Pak Surip mulai menaburkan garam dan bunga di sudut-sudut warung. Ia menyalakan dupa, lalu duduk bersila sambil membaca sesuatu dari dalam mulutnya. Slamet duduk beberapa meter di belakangnya, mengawasi sekitar. Tiba-tiba, angin berembus, keras. Daun pisang di belakang warung bergetar meski tak ada angin besar. Pak Surip membuka matanya. Dia di situ. Ia menunjuk ke arah dapur. Slamet berjalan perlahan. Di bawah meja dapur, ada bekas abu dan rambut. Seperti sisa dari sesuatu yang dibakar. Pak Surip mengambil kendi dan mendekatkannya ke abu itu. Ia menunduk, memejamkan mata, dan berucap pelan. Nama yang disebut anak itu benar, Mbah Gondo. Itu makhluk dari pesugihan Tanah Serat. Ia menuntut darah dan sekarang menarget keluarga ini. Slamet menggertakkan giginya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus potong jalur kiriman. Kalau tidak, bukan cuma Denny. Adiknya juga bisa jadi sasaran. Malam itu, Slamet dan Pak Surip menanam kendi kecil berisi air kelapa dan garam di belakang warung. Tujuannya untuk menetralisir serangan awal, tapi itu hanya sementara. Kalau kamu ingin bantu keluarga ini selamat, kata Pak Surip saat hendak pulang, kamu harus siap ikut lakon besar. Tapi itu nanti, setelah malam pasaran Waga. Saat itu, pengaruh pesugihannya paling kuat. Di situ kita bisa hadapi langsung. Slamet mengangguk. Ia tahu apa yang akan dihadapi bukan hal ringan, tapi ia juga tahu, ini bukan sekadar membantu Bu Narti, ini soal melindungi nyawa. Slamet berdiri di balik tumpukan seng bekas di samping rumah kosong, yang menghadap langsung ke belakang warung Pak Darmin. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Langit gelap,
Hanya lampu belakang warung yang menyala redup. Suara sendok beradu pelan terdengar dari dapur Pak Darmin. Asap tipis keluar dari jendela kayu yang setengah terbuka. Slamet menahan napas, berusaha tidak bergerak. Ia sudah 2 malam mengintai, tapi baru malam ini melihat aktivitas yang tak biasa. Dari celah papan, ia melihat sosok Pak Darmin berdiri di depan panci besar. Wajahnya tidak tampak jelas karena cahaya remang, tapi gerak-geriknya aneh. Ia menuangkan cairan dari kendi hitam ke dalam kuah soto, lalu mengambil sesuatu dari keranjang bambu di lantai. Slamet sempat mengira itu daging sapi, tapi warnanya tidak wajar, gelap keunguan. Seratnya kasar dan ketika dipotong darah kental menetes pelan. Slamet nyaris muntah saat mencium bau busuk yang menyusup keluar bersama asap, bukan bau dapur biasa. Pak Darmin bekerja cepat. Ia tidak sendiri. Di belakangnya, ada perempuan muda yang wajahnya asing. Ia tidak seperti pekerja warung. Diam, pucat, matanya kosong. Ia hanya berdiri memegangi baskom berisi potongan daging lain. Slamet menggeser posisinya sedikit. Saat itu, ia melihat sekilas. Tulang panjang sebesar lengan bayi di antara potongan daging yang baru saja diletakkan Pak Darmin ke dalam panci. Ia yakin itu bukan tulang kambing atau sapi. Tanpa sadar, Slamet mundur beberapa langkah. Kakinya menginjak ranting kering dan menimbulkan bunyi kecil. Lampu belakang warung mendadak padam. Suara dari dalam terhenti. Slamet segera pergi dari tempat persembunyiannya, menyusuri gang sempit dan kembali ke warung Bunarti lewat jalur samping. Ia tidak bisa tidur malam itu. Bayangan daging gelap dan bau busuk terus menghantuinya. Keesokan paginya, kabar mengejutkan menyebar cepat. Pak Kasto, pelanggan setia Bunarti yang beberapa waktu terakhir pindah ke warung Pak Darmin, ditemukan meninggal di rumahnya. Ia sempat mengeluh perut mulas parah sejak malam sebelumnya. Katanya semalam dia makan soto Pak Darmin 2 mangkok, bisik salah satu warga yang datang melayat. Slamet yang mendengar kabar itu hanya menggenggam erat lututnya. Ia tahu ini bukan kebetulan, tapi bagaimana bisa membuktikannya? Ia mengantar jenazah Pak Kasto sampai ke pemakaman, lalu berjalan pulang sendirian. Di tengah jalan, ia melewati tempat pembuangan limbah warung Pak Darmin yang terletak di belakang bangunan tua. Tempat itu jarang diperhatikan orang karena tertutup semak dan sampah lama. Slamet berhenti. Bau busuk menyengat dari arah lubang pembuangan. Ia mendekat, menutup hidung dengan kaos. Di antara tumpukan tulang dan sisa dapur, ada sesuatu yang membuatnya merinding. Tulang jari manusia, lengkap dengan kuku yang masih menempel. Ia tidak salah lihat. Panjang dan bentuknya terlalu mirip jari anak-anak. Ia buru-buru mengambil daun pisang, membungkus tulang itu, dan membawanya pulang. Sesampainya di warung Bunarti, ia masuk ke kamar belakang dan meletakkan bungkusan itu di atas tikar. Matanya merah, dadanya sesak. Bunarti masuk dan melihat wajah Slamet yang tegang. "Ada apa, Mas?" Slamet hanya diam. Ia membuka bungkusan itu perlahan. Bunarti menutup mulutnya saat melihat isinya. Rani yang sedang mencuci piring ikut masuk dan segera ditarik keluar oleh ibunya. "Saya harus lapor ke kepala desa," kata Slamet pelan. "Tapi Mas, kalau itu belum cukup jadi bukti, malah jenengan bisa dituduh bohong." Slamet tahu Bunarti benar. Tanpa saksi, tanpa jejak yang mengarah langsung, ia bisa dianggap memfitnah. Apalagi yang dituduh adalah warga terpandang yang warungnya makin ramai. Ia akhirnya memutuskan mendatangi Pak Surip lagi malam itu. Ia membawa tulang jari yang ditemukan dan menceritakan semua yang dilihat di dapur Pak Darmin. Pak Surip memeriksa tulang itu dengan senter kecil. "Ini bukan tulang hewan. Dan kalau yang kamu lihat semalam benar, berarti dia sudah melewati batas. Daging manusia dijadikan campuran makanan. Itu bukan cuma pesugihan, itu pemujaan penuh." Slamet merasa mual. "Apa bisa dilawan?" "Bisa. Tapi kita harus tahu kapan ritual besar berikutnya. Kalau berhasil menghentikannya saat itu, pengaruh makhluknya akan lemah. Tapi risikonya besar." Slamet mengangguk. "Saya siap." Pak Surip menyuruhnya menyimpan tulang itu di bawah kasur dengan segelas air kelapa muda. Katanya, itu untuk menjebak makhluk yang terkait. Jika ada reaksi dalam 2 hari,
maka jalurnya bisa diputus. Keesokan paginya, warung Bu Narti tetap dibuka, meski tanpa semangat. Slamet berjaga di luar, memperhatikan pelanggan yang mondar-mandir. Beberapa wajah yang dulu setia ke sini kini malah terlihat tertawa di warung seberang. 2 hari berlalu, tengah malam Slamet terbangun karena suara ketukan dari bawah kasurnya. 3 kali, pelan tapi jelas, ia bangkit perlahan mengangkat tikar dan melihat gelas air kelapa sudah berubah warna. Dari bening menjadi keruh, berbau amis. Ia tahu waktunya semakin dekat. Tapi satu hal masih menghantuinya. Siapa sebenarnya perempuan pucat di dapur Pak Darmin? Dan dari mana semua daging itu berasal? Malam itu Slamet tidur tidak nyenyak. Tubuhnya menggigil meski udara panas menusuk. Selimut yang ia gunakan terasa basah oleh keringat, dan dadanya seperti ditekan benda berat. Dalam tidurnya, ia bermimpi dikejar oleh sosok hitam tanpa wajah yang membawa sabit. Setiap kali Slamet berlari, tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur berdarah. Ia terbangun dengan napas tersengal. Matanya merah, lehernya dipenuhi bekas cakaran. Tak ada binatang di dalam kamarnya, tapi ia merasa sesuatu telah menyentuhnya. Saat ia menyalakan lampu, tak ada tanda siapapun di sana. Hanya hawa panas menyelimuti ruangan. Pagi harinya, tubuh Slamet lemas. Ia tetap memaksakan diri berjaga di depan warung. Bu Narti yang melihat wajahnya pucat menyarankan istirahat, tapi Slamet menolak. Menjelang sore, rumah kontrakan Slamet dilempari batu. 3 kali. Suara benda keras menghantam genting dan tembok membuat tetangga keluar melihat. Namun tak satu pun dari mereka melihat siapa pelakunya. Saat Slamet keluar, jalanan kosong. Hanya ada jejak kaki hitam seperti arang menuju arah gang sempit. Malam harinya gangguan datang lagi. Kali ini lebih parah. Saat Slamet tertidur di kursi panjang depan warung, tubuhnya kejang. Tangan mengepal kuat, gigi bergemeletuk. Bu Narti yang mendapati Slamet tergeletak langsung memanggil Rani dan membasuh wajahnya dengan air. Tiba-tiba Slamet bangun dengan pandangan kosong. Ia meraih pisau dapur di meja dan berjalan ke arah Bu Narti. Suaranya berubah menjadi serak dalam. Dia yang kau lindungi akan dibawa. Jangan ikut campur. Bu Narti mundur ketakutan. Rani berteriak, Slamet mendekat dengan gerakan kaku. Namun sebelum sempat melukai siapapun, tubuhnya ambruk. Ia pingsan di lantai, menggigil. Malam itu juga, Bu Narti memanggil Pak Surip. Begitu datang, lelaki tua itu langsung memeriksa tubuh Slamet. Ia membuka baju Slamet dan menemukan tanda tangan hitam melingkar di dada. Sudah masuk dalam darahnya, ujar Pak Surip. Ia mengeluarkan botol kecil berisi cairan kuning, lalu mengusap bagian dada Slamet dengan kain. Dari mulut Slamet keluar busa putih dan tubuhnya kembali mengejang. Pak Surip menancapkan jarum besi di telapak tangan Slamet dan meneteskan cairan dari botol ke luka itu. Dalam beberapa menit tubuh Slamet tenang, tapi wajahnya tetap pucat. Jin yang mengikat Pak Darmin sudah menyerang langsung. Namanya Mbah Gondo, dan sekarang dia menganggap Slamet sebagai musuh utama. Kata Pak Surip pelan. Bu Narti tak bisa berkata-kata. Ia hanya menunduk menggenggam tangan Rani yang ketakutan. Satu-satunya cara adalah melawan balik. Tapi ini tak bisa hanya pakai doa dan ramuan. Harus ada darah dari Slamet sendiri. Kita jadikan itu umpan untuk mengurung Mbah Gondo. Darah saya? Tanya Slamet lemah, baru sadar dari pingsan. Iya, jawab Pak Surip. Bukan untuk tumbal, tapi untuk menjebak dia kembali ke tempat asalnya. Kita bisa lakukan itu malam Jumat, saat pengaruhnya paling kuat. Tapi juga saat dia paling mudah dipanggil. Slamet terdiam. Pilihan lain tidak ada. Kalau ia diam saja, bukan cuma dirinya yang jadi korban, tapi juga Bu Narti dan keluarganya. Ia mengangguk pelan. Saya siap. Pak Surip memerintahkan agar Slamet mandi air kembang 7 rupa dan berpuasa sampai malam Jumat. Ia juga menyuruh Bu Narti menyiapkan ayam hitam dan kain kafan bekas orang meninggal. Barang-barang yang hanya bisa didapat dari penjaga makam tua di ujung desa. 3 hari kemudian Slamet duduk bersila di dalam gubuk kosong dekat kebun bambu, ditemani Pak Surip. Di depannya, sehelai kain putih dibentangkan. Di atasnya, ayam hitam sudah disembelih, darahnya ditampung di tempurung kelapa. Pak,
Surip menggambar lingkaran di tanah dengan darah ayam, lalu menuliskan aksara kuno di sekelilingnya. Di tengah lingkaran ia meneteskan darah dari luka di lengan Slamet ke atas batu hitam. "Apa yang saya lakukan ini bukan sihir," ujar Pak Surip. "Ini hanya cara untuk membalikan jalur energi yang sudah dikotori pesugihan." Angin malam berhembus keras. Pepohonan bergoyang. Dari kejauhan terdengar suara lolongan. Bau amis bercampur wangi melati menyebar di udara. Tiba-tiba, bayangan tinggi muncul di tepi lingkaran. Bentuknya kabur, tapi matanya merah menyala. Nafasnya seperti sapi terengah, dan tubuhnya meneteskan lendir hitam. "Mbah Gondo," bisik Pak Surip. "Jangan bergerak, Slamet. Dia mencium darahmu." Bayangan itu bergerak mendekat. Namun begitu kaki pertamanya menyentuh lingkaran darah, tubuhnya mendadak kaku. Ia meraung lalu menghantamkan kepalanya ke tanah. Lingkaran menyala merah sebentar lalu redup. Pak Surip cepat mengikat batu hitam dengan kain kafan dan membungkusnya rapat. Sudah, dia tak bisa bebas selama ini dijaga dan tidak dibuka, tapi kita belum sepenuhnya aman. Pak Darmin pasti akan tahu bahwa jin miliknya sudah dijebak. Slamet mengangguk. Keringat membasahi wajahnya. Badannya lelah, tapi jiwanya terasa lebih ringan. Dalam perjalanan pulang, Slamet hanya punya satu tujuan, mengakhiri semuanya. Kalau perlu, ia sendiri yang akan menghadapi Pak Darmin. Kini, pertarungan bukan hanya soal warung, tapi tentang nyawa dan harga diri. Sejak malam penjebakan Mbah Gondo, suasana di warung Bunarti tidak lagi tenang. Meski lingkaran sudah dibuat, pengaruh makhluk itu belum sepenuhnya hilang. 3 hari setelah ritual, panci-panci di dapur bergerak sendiri. Sendok jatuh tanpa sebab, kompor gas menyala meski knop belum diputar. Bunarti mencoba menyangkal, tapi Rani sudah terlalu sering melihat bayangan melintas di ujung dapur. Denny, yang sebelumnya sakit keras, mulai bicara sendiri di malam hari. Terkadang ia menatap sudut ruangan kosong sambil tertawa kecil. Pak Surip menegaskan, ikatan antara Mbah Gondo dan keluarga Bunarti belum terputus sepenuhnya. "Dia masuk lewat Denny dan sekarang belum mau pergi karena ada jejaknya di sini," ujarnya sambil menunjuk dapur yang tertutup tirai plastik. Slamet duduk gelisah. Bekas luka di lengannya mulai terasa gatal dan panas. Ia tahu waktunya tidak lama. Jika gangguan dibiarkan, sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Maka disepakati, ritual pemutus ikatan harus dilakukan di tempat awal gangguan bermula, dapur warung Bunarti. Hari Kamis malam, sebelum tengah malam, Slamet, Pak Surip, dan Denny bersiap. Rani dikirim ke rumah tetangga agar tidak melihat apapun yang terjadi. Bunarti hanya duduk di ruang depan dengan wajah tegang, memegang tasbih dan air doa yang sudah disiapkan. Di dalam dapur, Pak Surip menggambar garis melingkar dengan arang kelapa di lantai. Denny duduk di tengah lingkaran sambil menggenggam daun sirih dan sebutir telur ayam kampung. Slamet berdiri di dekat pintu, memegang lilin besar yang menyala dengan cahaya merah redup. Ritual dimulai dengan bacaan mantra dan doa. Udara di dapur berubah berat. Lilin bergetar meski tak ada angin. Beberapa detik kemudian panci besar tiba-tiba terangkat dan terlempar ke tembok. Bunyinya keras, menyentak semua yang ada di ruangan. Slamet langsung maju, membentangkan kedua tangan. Pak Surip tak menghentikan doa. Kompor gas menyala sendiri, api biru muncul tinggi tanpa disentuh. Panci kecil mendidih padahal tidak ada air di dalamnya. Denny mulai gemetar. Telurnya pecah, mengeluarkan cairan hitam berbau anyir. "Ada yang masuk," kata Pak Surip cepat. Ia menaburkan garam dan bunga 7 rupa ke arah Denny. Anak itu berteriak. Tubuhnya kejang dan matanya memutih. Dari mulutnya keluar suara berat, bukan suara anak kecil. Dia tak boleh keluar dari tubuh ini. Teriak makhluk itu melalui mulut Denny. Pak Surip menyiramkan air doa ke wajah Denny. Anak itu menjerit keras, lalu tubuhnya membeku. Nafasnya terputus beberapa detik. Bunarti berlari masuk, tapi Slamet menahan. "Jangan, dia harus bertahan sendiri." Pak Surip lalu mengeluarkan jarum dan memanggil Slamet. "Kita tak bisa tarik makhluk ini keluar tanpa pengganti. Slamet, kamu siap?" Slamet mengangguk cepat. "Lakukan apapun yang perlu, yang penting anak itu selamat."
Jarum ditusukkan ke jari Slamet. Darahnya diteteskan ke sepotong kain kafan. Kain itu kemudian dilingkarkan ke leher Denny. Saat darah menyentuh kulit anak itu, tubuhnya kembali mengejang. Bayangan hitam keluar dari tubuh Denny, menabrak tembok lalu menempel di langit-langit. Bentuknya samar tapi matanya merah menyala. Pak Surip melempar tanah kuburan ke arah bayangan itu. Seketika makhluk itu menghilang. Denny pingsan, tapi masih bernapas. Tubuhnya digendong keluar oleh Bu Narti sambil menangis. Slamet duduk lemas. Namun belum selesai, getaran kecil terasa dari lantai. Panci-panci di rak jatuh satu persatu. Dari arah jendela suara mencakar mulai terdengar. Tirai plastik sobek, dan aroma gosong menyebar ke dalam ruangan. Slamet berdiri cepat, membuka pintu belakang. Dari kejauhan, api terlihat menyala dari dapur warung Pak Darmin. Langit gelap memerah, warga mulai berlarian ke arah sana. Beberapa menit kemudian, kabar menyebar, warung Pak Darmin terbakar. Tidak ada yang sempat menolong karena api datang terlalu cepat. Ketika padam, tubuh Pak Darmin ditemukan gosong di samping sesajen yang belum sempat disusun utuh. Di dekat mayatnya ditemukan boneka kain dengan rambut manusia dan tulang ayam yang diikat tali merah. Kepala desa datang pagi harinya. Polisi pun turut menyelidiki. Tapi tak ada jejak kebakaran normal. Tidak ada gas bocor, tidak ada hubungan arus pendek. Hanya abu dan sisa bau darah. Pak Surip hanya menggeleng. Terkadang, kalau kita mengikat sesuatu terlalu dalam, maka saat dia lepas kita sendiri yang jadi korbannya. Slamet berdiri di sampingnya. Di lengannya bekas luka darah dari ritual masih menghitam. Jadi semua sudah selesai? Belum, jawab Pak Surip pelan. Kau sudah jadi penanda. Selamanya kau akan dicium makhluk seperti itu. Tapi selama kau jaga niat, mereka tak bisa menyentuh siapapun lagi di sekitarmu. Slamet mengangguk. Ia menatap Bu Narti dan anak-anaknya dari kejauhan, lalu berjalan pelan ke tempat parkir. Hari itu, warung Bu Narti kembali buka. Tak ada lagi gangguan. Pelanggan mulai berdatangan. Soto hangat disajikan seperti biasa. Tapi kini, di pojok dapur, ada satu botol kecil berisi garam dan daun bidara, diletakkan di rak tertutup. Sebagai pengingat bahwa tidak semua peperangan terlihat oleh mata, warung Bu Narti kembali ramai. Meja yang seminggu lalu dibiarkan kosong kini kembali dipenuhi pelanggan. Wajah-wajah lama yang sempat menghilang muncul satu persatu. Beberapa bahkan datang dengan wajah bersalah karena sempat pindah makan ke warung seberang. Bu Narti menyambut semuanya tanpa kata-kata berlebih, hanya senyum dan semangkuk soto panas. Denny dan Rani sudah terlihat ceria. Denny sesekali membantu menyusun piring kotor meski masih lemas. Bu Narti sendiri tampak lebih tenang, walau kerutan di wajahnya bertambah jelas. Ia tidak lagi menyimpan kekhawatiran yang menekan seperti sebelumnya. Tapi satu hal yang ia perhatikan, Slamet berubah. Slamet masih menjaga parkiran seperti biasa, berdiri di bawah pohon peneduh sambil memantau motor dan mobil pelanggan. Tapi ia lebih pendiam. Tatapannya sering kosong menatap sudut-sudut yang tidak dilirik orang lain. Terkadang, ia menatap atap warung tanpa alasan jelas. Atau melihat ke dalam tong sampah lama seperti mencari sesuatu. Bu Narti beberapa kali mencoba mengajak bicara, tapi Slamet selalu menjawab singkat. Tidak kasar, tapi juga tidak ramah seperti dulu. Ia masih sopan, masih sigap membantu, tapi aura cerianya hilang. Seperti ada sesuatu yang terus membayang di belakang pikirannya. Pada malam hari, Slamet sering duduk sendiri di kursi dekat dapur. Ia tidak tidur di rumahnya lagi, melainkan memilih tinggal di gudang belakang warung. Menurutnya, ia merasa lebih aman di dekat warung. Katanya, tempat itu sekarang punya garis pelindung yang membuat makhluk dari luar tidak bisa sembarangan masuk. Pak Surip sempat datang sekali setelah kejadian. Ia menepuk bahu Slamet dan berkata, "Kau akan bisa menyesuaikan. Tapi mulai sekarang kau bukan orang biasa." Perkataan itu terbukti. Slamet kini bisa melihat hal-hal yang dulu tidak pernah ia sadari. Bayangan kecil yang melintas di antara kaki orang atau bisikan lirih dari sumur tua dekat rumah warga. Ia tidak selalu paham maksudnya, tapi ia tahu mereka ada. Dan anehnya,
Makhluk-makhluk itu seolah tahu Slamet bisa melihat mereka. Beberapa dari mereka mendekat, sekadar memperhatikan. Tapi ada juga yang mencoba masuk ke warung. Setiap kali itu terjadi, Slamet langsung berdiri dan menyalakan dupa kecil yang disimpan di bawah laci parkir. Ia tidak memberitahu siapapun soal ini. Baginya, menjaga warung tidak lagi hanya soal kendaraan, tapi juga soal hal yang tidak bisa dijaga orang lain. Suatu malam, sekitar jam 10, warung sudah sepi. Hanya ada satu pengunjung terakhir yang sedang menyeruput soto. Slamet duduk di luar, mengawasi jalan. Angin berhembus pelan. Dari kejauhan seekor kucing hitam muncul di tikungan. Langkahnya tenang, matanya menatap ke arah warung. Slamet berdiri. Kucing itu berhenti di tengah jalan lalu mengeong pelan. Beberapa detik kemudian ia berbalik dan berjalan menjauh menuju ujung desa. Slamet tidak mengejarnya, hanya mengikuti dengan pandangan. Besok paginya Slamet mendengar kabar dari seorang pedagang keliling. Di ujung desa, tak jauh dari bekas sawah yang sekarang jadi lahan kosong, akan dibuka warung makan baru. Kabarnya, pemiliknya orang kaya dari luar desa, dan mereka sudah pasang tenda besar serta mendatangkan pekerja sejak malam sebelumnya. Slamet tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Tapi dalam pikirannya, kucing hitam semalam kembali terlintas. Sore, harinya Slamet sengaja lewat depan lokasi warung baru itu. Masih setengah jadi. Meja belum lengkap tapi spanduk besar bertuliskan, "Warung Soto Lestari, segera dibuka," sudah terpasang. Di sudut lahan, ada gundukan tanah kecil dan tempayan, tanah liat yang ditutup kain merah. Slamet mengenali bentuknya. Malamnya, Slamet berdiri agak lama di depan warung Bu Narti. Ia menatap atap, melihat bayangan kecil melintas pelan. Tapi kali ini tidak masuk ke dalam. Ia tahu, tempat ini sudah terlindungi. Tapi di tempat lain, cerita bisa saja dimulai lagi. Bu Narti keluar dari dalam warung, membawa segelas teh. "Kau belum pulang?" "Aku di sini saja, Bu," jawab Slamet pelan. "Kalau capek, istirahat." "Sudah malam." Slamet mengangguk. "Saya cuma pastikan semua aman." Bu Narti berdiri sebentar, lalu menepuk lengan Slamet. "Terima kasih ya, Matt. Tanpa kamu, mungkin saya dan anak-anak nggak bisa bertahan." Slamet tidak menjawab. Ia menatap jalanan gelap yang membentang ke arah ujung desa. "Warung baru di ujung sana," gumamnya kemudian. "Sepertinya mereka bawa sesuatu juga." Bu Narti mengerutkan dahi. "Kau yakin?" Slamet hanya menatap lurus ke depan. Kucing hitam itu pindah ke sana. Bu Narti tidak paham maksudnya, tapi memilih tidak bertanya. Ia tahu, sejak kejadian itu, Slamet jadi bisa melihat dan merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Dan jika Slamet bilang ada sesuatu, maka itu bukan cuma dugaan. Malam itu Slamet duduk lebih lama di depan warung. Di dalam, Denny dan Rani sudah tidur. Bu Narti membereskan mangkuk-mangkuk kosong. Dari kejauhan, terdengar suara gonggongan anjing. Lalu sunyi kembali. Slamet menarik nafas panjang. Ia tahu tugasnya belum selesai. Tapi untuk malam ini, warung Bu Narti aman. Dan itu cukup untuk membuatnya bertahan 1 hari lagi.